Shalom, haleluya. Saya percaya kabarnya luar biasa, baik, amin. Yang kabarnya luar biasa boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Diam di bait-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kami. Saat ini kami datang Tuhan. Kami bawa segenap hati kami. Kami mau memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya Engkau bertahta Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, ini hati kami. Kami bawa Tuhan kepadamu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan yang datang dengan segala kelemahan, kami tahu di dalam-Mu ada kekuatan. Bagi setiap kami Tuhan yang datang dengan keadaan yang kurang baik, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang datang dengan penuh pengharapan, karena kami tahu di dalam-Mu ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari. Terima kasih Bapa. We believe that your presence will in this place. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan di tengah kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Oh, dalam hati-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Boyas karena rala boyas. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat
hadirat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat kami, angkat tangan kami Tuhan, dan bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi kita katakan, ku rasakan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku angkat tangan. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami bersyukur, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Aku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Kira-kira-nara-la-boyase, biarala-barala-barala-barala-boyasi, kana-nara-la-bo. Kira-kira-nara-la-boyase, biarala-barala-barala-boyasi. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Biarala-barala-barala-barala-boyase, kira-kira-nara-la-boyasi, biarala-bo. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarala-bayasya, karara-la-barala-barala-bayasi, biarala-boyasya, kira-kira-nara-la-barala-barala-boyasi, biarala-boyasya, kana-nara-la-boyase. Haleluya.
tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tiara laba 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 ya syakara labo. Tiara laba ya syakara laba ya se. Tiara laba 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 ya syakara laba ya si. Haleluya, haleluya. Tiara labo ya se, tiara labo. Tiara laba 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 ya si. Tiara laba 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 ya si. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tiara laba 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 ya syakara labo. Tiara kana labo ya si. Tiara haleluya. Tiara laba 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 ya si. Tiara kana labo. Tiara laba 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 ya si. Tiara laba ya syakara laba laba ya si. Tiara laba laba ya syakara laba ya si. Kau Tuhan yang besar, Kau ajaib Tuhan. Segala perbuatanmu ajaib bagi setiap kami. Tiara laba laba ya syakara laba ya si. Hallelujah. We worship your Lord Jesus. We worship you. Tiara laba laba ya syakara laba ya si. Tiara laba ya syakara laba ya si. Haleluya. Tiara laba ya syakara laba ya si. We praise you, oh God. Holy Spirit. Tiara laba ya syakara laba ya si. Tiara laba ya si. Tiara laba ya syakara laba ya si. Tiara laba ya si. Tiara laba ya syakara laba ya si. Taruhkan setiap kami hatimu Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Oh Yesus, we will sing God you're so good. God you're so good. Let's sing God you're so good. God you're so good. God you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so. Let's sing God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Dia baik.
katakan ya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Haleluya. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan orang yang bersuka cita. Dalam Filipi 4 ayat 4 Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Siap bersukacita pagi hari ini, amin. Siap bersukacita pagi hari ini, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Mari bersama katakan, dalam-Mu ku temukan. Amin. Dunia takkan sanggup. Haleluya. Segala bebanku putih, sama ku ada. Bersama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Yeay. Kau ada pendampingi. Amin. Berikan kekuatan. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya dan indah. Kaulah, Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau pengharapan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama sorakan oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 Kaulah suka. Mari lebih keras katakan amin. Dan kehidupan Kau beri. Yeay. Haleluya, haleluya. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, Engkau sukacita kami Tuhan.
kehidupan nanti. Haleluya, bersuka cita selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kurang keras katakan amin. Tuhan Yesus Tuhan yang besar, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Firman terangi, perisai mandi setiap waktu, lindungiku dari, katakan tak pernah ku ragu, karena bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari bersama-sama hanya di dalam namanya Yesus yang sumber sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kebenaran-Mu yang bebaskan kami Tuhan. Kebenaran yang selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selam. Katakan hanya di dalam namanya, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya di dalam namanya ada pengharapan, yang percaya boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ada kesembuhan, katakan amin. Ada kelepasan, katakan amin. Ada kekuatan, katakan amin. Lebih lagi, dengan semangat lebih lagi kita sama-sama katakan haleluya. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus. Mari katakan dengan iman. Hanya dalam kuasanya. Hanya masih tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidup.
Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Saya mengundang petugas kolekte untuk boleh maju ke depan. Persembahan yang pertama untuk perayaan Natal gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau ada Tuhan. Di tengah-tengah kami Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal gereja. Dan kami percaya Tuhan, yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Dari awal kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami mau setia melayani, mengasihimu. Tiada sepertimu Yesus, Kaulah ku yang. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kaulah
suaramu. Bebaskan rohmu, katakan sesuatu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Naikkan ucapan syukurmu. Angkat suaramu. Ya Dalam. Jemaat belajar untuk menyembah Tuhan. Kurabataka ya Dalayamu. Inaramo ya Dalamu. Inaralang ya mo ya mo. Haleluya, haleluya. Inamo kiarala ya mo. Inamo haleluya. Amin, amin. Kiarala bataka yarala. Kuri kita kakarala sanda. Katakan sesuatu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kurabata saka karala barala bayi asir. Kurikina motaka karala bayi arala barala bayi sanda. Amin, amin, amin. Amin. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang benar. Kau pemilik langit bumi, bahkan bawah bumi ada di dalam kendali. Amat terlebih lagi hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar pada pagi hari ini berikan kepada kami telinga seorang murid, untuk kami boleh menangkap kebenaran firman. Bukan cuma kami dengar, apa yang kami mengerti, buat kami sanggup untuk melakukannya Tuhan. Yang atasnya nama-Mu dipermuliakan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk.
Saya minta Bapak Rudi bisa sampaikan firman Tuhan. Kan kiri kananmu Anda luar biasa hari ini. Ya, udah kedengaran ya. Sedang kasih oleh Tuhan, ini waktu yang luar biasa buat saya. Ini baru pertama kali saya ada di sini. Terima kasih untuk Ibu Linda. Ya, beliau itu sudah jadi orang tua kami sebenarnya. Dari tahun 96, saya datang ke Lampung tahun 96 masih muda. Ya, masih umur 22 tahun ya, ketemu beliau dan banyak hal yang beliau kasih masukan untuk pelayanan ketika kami ada di Lampung ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ya ini sudah jadi orang tua. Puji Tuhan ya, sampai hari ini saya bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Tuhan mempercayakan gereja yang luar biasa dan Tuhan tentu akan semakin mengurapi beliau karena selama beliau masih hidup, berarti Tuhan masih punya tanggung jawab yang harus diemban. Ya, sampai titik darah terakhir, ya, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan kebetulan kalau ada di tempat ini. Ya, dalam hidup kita percaya tidak ada yang kebetulan. Selalu ada dalam campur tangan Tuhan. Bapak Ibu ada di tempat ini, ada dalam pengembalaan di gereja seperti ini, saudara, tentu Tuhan punya maksud untuk memperlengkapi agar supaya kita serupa dengan gambar Kristus. Ya. Nah, nama saya, kata orang kan tidak kenal tidak sayang. Ya. Nama saya Rudi Walean. Saya sekarang pelayanan sebagai ketua Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron yang ada di Menggala. Ya, di Menggala itu ada Sekolah Tinggi Teologi. Kami membina ada sekitar 80-an anak-anak dari berbagai daerah, diperlengkapi untuk mereka bisa menjadi sarjana pendidikan agama Kristen, sehingga kita kembalikan mereka ke daerah-daerah mereka, dan ketika mereka ada di daerah mereka, mereka bisa menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Karena saudara, di kantong-kantong Kristen banyak sekarang orang sudah nggak mau mengenal Tuhan. Mereka sudah tidak mau lagi hidup yang kalau dikatakan intim dengan Tuhan. Mereka, apa itu intim dengan Tuhan? Ya, apalagi dengar yang berbahasa roh, apa tuh bahasa roh? Ya, mereka hidup semau-maunya, saudara. Itu sebabnya kami membina, memproses mereka agar supaya mereka bisa membawa perubahan kembali, membawa kebangunan rohani di tengah-tengah daerah sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ya, saya bersama istri saya, bisa bangkit berdiri istri saya. Ya, istri yang paling luar biasa yang menopang kami, menopang saya dalam pelayanan. Ya, dia sebenarnya orang Bumi Asri, saudara. Ya. Dia tinggal di Bumi Asri dulu. Karena menikah dengan saya akhirnya harus meninggalkan Bumi Asri. Dan akhirnya tinggal di kampung. Ya, Menggala kampung, saudara. Bukan kota. Tetapi sudah di mana saja Tuhan panggil, kita harus katakan, ya Tuhan ini saya, utuslah aku. Amin. Saudara kasih lihat Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang favor. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sudah kasih lihat Tuhan, kata berkenan di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, NIV dikatakan sebagai favor. Ya. Apa itu favor, saudara? Favor itu berbicara tentang kebaikan hati. Favor itu berbicara tentang kemurahan. Favor itu juga berbicara tentang namanya berkat. Ya. Katakan kiri kanan, kamu suka berkat atau kutuk? Ya. Saudara, setiap kita rindu, saudara, agar supaya kita mengalami berkat, mengalami kemurahan Tuhan. Saudara menjadi orang percaya, saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi anak-anak Allah. Dan kita punya Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, pemilik ya segala sesuatu. Dan dia merindukan anak-anaknya seperti saudara merindukan anak-anak saudara menjadi orang yang benar, menjadi orang yang diberkati, demikian Bapa kita. Itulah
tentang perkenanan. Itulah yang namanya favor. Bisa maju lagi? Ya, itu sebabnya saudara percayalah, kita sudah ada di bulan November, 1 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2022. Saudara harus menyadari bahwa tahun ini saudara berdoa kepada Tuhan agar supaya 2022 adalah tahun perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa menikmati segala kebaikan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Saudara bisa menikmati segala hal yang saudara doakan, itu dijawab oleh Tuhan. Sehingga akhir tahun saudara bilang, Tuhan kita luar biasa. Saudara bisa memasuki tahun yang baru, ya, dengan semangat yang baru. Saudara memasuki tahun yang baru dengan sukacita yang besar. Karena Tuhan sudah menyatakan perkenanannya dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam hidup kita saudara, ya, kadangkala kita ini merasa bahwa hidup kita ini mungkin, bahkan ini perbuatan saya. Oh, ini kan karena kemampuan saya. Saudara mungkin kerja, saudara mungkin melakukan banyak hal di dalam kehidupan saudara. Saudara merasa saudara mampu, saudara merasa saudara pintar. Tapi ingat saudara, dalam segala hal dalam hidup saudara, percayalah, itu karena Tuhan. Amin. Tidak ada sedikit pun saudara berani menyatakan diri bahwa ini adalah kemampuan kita. Bahaya. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, hidup kita ini saudara sebenarnya hanya kasih karunia. Kita ini cuma dipercayakan. Makanya Tuhan mencari pekerja-pekerja yang taat. Pekerja-pekerja yang berkenan di hatinya sehingga dia mempercayakan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih besar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Itu sebabnya percayalah, ini waktunya Tuhan. Ini waktu perkenan Tuhan. Bisa next lagi? Ya. Ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang begini saudara. Segala sesuatu itu ada masanya. Amin. Segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ya. Saya bertemu dengan Ibu Linda tahun 96. Setelah itu kita tidak beberapa kali bertemu tetapi tidak punya waktu untuk ngobrol dan sebagainya. Saya tidak pernah membayangkan dalam hidup saya ada di Menggala. Kami membuka sekolah, saya di Menggala sudah 7 tahun. Kami membuka sekolah di sana. Tetapi saudara, ketika saya mereview kehidupan saya, bahwa setiap langkah hidup kita saudara, segala sesuatu ada dalam waktunya Tuhan. Ada saatnya saudara akan bersuka cita. Ada saatnya saudara mungkin merasa sedih. Ada saatnya saudara merasa dalam keadaan saudara putus asa mungkin. Tetapi saudara, Tuhan tahu siapa saudara, maka Dia akan bersama-sama dengan saudara, mengiring hidup saudara, sehingga ada waktunya saudara akan dimuliakan Tuhan. Jadi orang Kristen pun jangan saudara berpikir, oh jadi orang Kristen, oh selalu kita kan diberkati terus. Saya akan mendapat ini terus, saya mendapatkan ini terus, saya mendapat ini terus. Kadangkala saudara sudah berdoa pun, saudara sudah melayani Tuhan, kadangkala ada hal yang tidak saudara bayangkan, sesuatu yang buruk terjadi. Saya dari Menggala ke Bandar Lampung saudara, lewat jalan tol sekarang puji Tuhan, lebih mudah. Ya. Setiap minggu kita bisa sering melihat kecelakaan. Ya. Mobil kebalik lah, ya. Truk mungkin ngantuk, kebalik lah, ya dan sebagainya. Saudara, kalau kita tanya sopirnya, dia nggak pernah berpikir akan ada kecelakaan. Dia tidak pernah bangun pagi, oh saya mau supaya saya mengendarai mobil, supaya mobil tersebut mengalami kecelakaan, enggak. Tetapi kadang-kala saudara, Tuhan mengizinkan hal-hal demikian terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin saudara berdoa dan mungkin sudah bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ingat saudara, Tuhan yang lebih tahu. Pengkhotbah bisa lanjut lagi. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan begini saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Next. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara, Tuhan tahu waktu yang tepat. Kami saudara dengan istri saya,
menikah tahun 98. Sampai hari ini kami belum dikaruniakan anak. Ya. Jadi kurang lebih sudah 24 tahun kami menikah. Ketika kami di Bandung, ya, diizinkan Tuhan untuk kuliah di Bandung, kita datang kepada dokter-dokter, ya, kandungan saudara. Ya, dikatakan, oh tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah. Kita dikasih vitamin, kita dikasih obat, kita dikasih ini harus terapi dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kami berdoa. Ya, bukan kami tidak berdoa. Ya. Setiap ada pendeta bilang, siapa yang mau punya anak, angkat tangan, datang ke depan. Wah, paksa maju ke depan, didoakan. Tetapi sampai hari ini Tuhan belum izinkan. Tapi saudara, saya berdoa, saya bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Oh rupanya kami harus ada di Menggala. Di Menggala kami punya anak ada 80-an. Maka saya katakan kepada istri saya, kamu adalah ibu segala bangsa. Ya. Karena Yesaya katakan ada orang yang tidak bisa melahirkan, tetapi dia melahirkan, ya, anak-anak rohani. Kami membina mereka dan mereka menjadi anak-anak kami. Kami memperkenalkan ini anak kami. Ada orang Papua, ada orang NTT, ada orang Sumatera Selatan, Sumatera Utara, orang Mentawai, orang Nias, orang Kalimantan. Saya bersyukur, ya, bahwa kadang-kala Tuhan tidak mengizinkan kami secara jasmani kami punya anak, tetapi secara rohani Tuhan tahu maksudnya Tuhan. Sehingga kami harus menjalani pelayanan, harus kami membina mereka agar supaya satu waktu nanti mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Segala sesuatu saudara, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sudah kasih lihat Tuhan, itu sebenarnya sudah percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan favornya. Tuhan itu selalu berkenan kepada kita dari hari ke hari. Kalau saudara bangun pagi, itu adalah perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Maka kita bersyukur, maka kita bersuka cita saudara. Jadi sudah kasih lihat Tuhan, jadi orang Kristen yang harus bangga saudara. Sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu sudah apa yang harus kita lakukan agar supaya Tuhan, perkenanan Tuhan itu kita nikmati dan kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saudara, next. Yang pertama saudara, ya, kita harus menyadari, next lagi. Ya. Sekali lagi ya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber dari favor tersebut. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkenan dalam setiap kita. Tuhan tidak memperhatikan masa lalu Bapak Ibu, Tuhan tidak memperhatikan latar belakang Bapak Ibu, Tuhan tidak memperhatikan siapa saudara, yang dia lihat saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara adalah anak-anaknya sehingga dia rindu agar supaya saudara bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu Bapak kita. Jadi saudara kita harus menyadari itu bahwa Tuhan begitu merindukan kita. Dia sebagai sumber dan dia mau hidup saudara jadi alat Tuhan dan menjadi berkat. Yohanes 15 ayat yang kelima bilang begini saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, ya mungkin ada kesalahan ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Setiap kita saudara, kita ini adalah ranting-rantingnya Tuhan. Tuhan mengumpamakan seperti pokok tadi. Tuhan sendiri itu adalah pokok anggur. Jadi kalau saudara selama hidup saudara ada di dalam pokok tersebut, saudara nempel di pokok tersebut, maka percayalah perlindungan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara tidak ada di dalam pokok tersebut, saudara jauh dari pokok tersebut, bahkan saudara tidak nempel kepada pokok tersebut, maka saudara jangan salahkan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang akan terjadi besok. Kita tidak mengerti 2023 mau jadi apa. Situasinya bagaimana. Ya, ekonomi kita mau bagaimana, kita nggak mengerti. Tetapi selama saudara menempel,
Selama kita menjadi ranting, kita menempel pada pokoknya, pasti kita berbuah. Dan kadang-kala Tuhan harus bersihkan ranting itu supaya buahnya semakin matang, buahnya semakin indah, buahnya semakin luar biasa. Amin saudara. Ya, bilang kiri kanan, Anda luar biasa. Ya. Yang kedua saudara, ya. Bagaimana kita bisa mengalami perkenanan Tuhan? Bagaimana favor Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, yang kedua ini yang penting. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, Tuhan tetap menunggu saudara. Ya, ingat saudara, anak yang bungsu itu, ya dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ya anak yang kurang ajar ini saudara, dia menjual semua. Ya sebelumnya dia minta dulu, ya warisan pada bapaknya belum meninggal, ya kan kurang ajar saudara. Kalau bagi kita, ya dia pergi keluar, dia bersenang-senang, dia habiskan segala harta benda, tetapi bapaknya tetap menunggu dia. Ketika waktunya dia lihat, wah hidupnya menderita. Ya, sedangkan mau makan makanan babi saja susah saudara. Dia ingat, di rumah bapakku banyaklah makanan. Di rumah bapakku, wah begitu banyak sukacita. Saudara, ketika dia melangkah kembali ke rumah bapaknya, bapaknya tidak pernah bilang, dasar kamu anak kurang ajar, dasar kamu anak yang begini-begini. Tidak saudara. Tetapi saudara, bapaknya berlari dan memeluk dia. Kenapa saudara? Karena ada hubungan antara bapak dengan anak. Ingat saudara, Tuhan begitu mengasihi bapak ibu. Tuhan tahu siapa bapak ibu. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu menghargai kita saudara. Makanya dia selalu menunggu kita. Nah, kita sebagai anak, mari saudara datang. Mari kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Agar supaya kita ini saudara menjadi orang-orang yang ya, semakin mengasihi Tuhan. Kembali ke Yohanes 15 ayat 5 tadi saudara. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, ya, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, tinggal bersama dengan Dia, firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita saudara, maka ada kuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melindungi Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkenan. Kita ini di dunia ini kadang-kala suka yang namanya dekingan. Wah, kalau anak pejabat, ya, kalau dia punya kenalan polisi, dia punya kenalan tentara, PM, dia punya kenalan ya orang-orang penting, ya. Kadang-kala dia serasa lebih percaya diri. Ya, jalannya mungkin beda, cara ngomongnya mungkin beda. Saudara, kita nggak punya dekingan apa-apa selain Tuhan. Amin ya. Karena saudara, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada orang yang bisa lakukan. Ya. Orang bilang duit itu nggak bisa ngomong. Ketika saudara susah, saudara datang kepada keluarga, kadang-kala keluarga bilang saya nggak punya uang. Keluarga nggak bisa menolong saudara. Teman saudara mungkin tidak bisa menolong saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Itu sebabnya sudah bangun hubungan kita dengan Tuhan. Agar supaya hidup kita saudara selalu dalam perhatian Tuhan. Kalau kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, kekristenan kita ini hanya religius. Saudara, pasti Sabtu saudara beraktivitas, saudara tidur di otak saudara, besok saya mau ke gereja ini. Besok saya mau ibadah, saya mau ke gereja. Itu sudah terbiasa. Saudara bangun, saudara siapkan sarapan, saudara mandi dan sebagainya. Karena memang sudah terbiasa ke gereja. Tapi kadang-kala kebiasaan-kebiasaan ini tidak membangun hidup kita.
Kalau saudara sendiri tidak mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka harus bangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, bagaimana kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan? Ya tentu, saudara, yang pertama, saudara, yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara, ya, saudara harus berikan waktu. Kalau saudara tidak punya waktu dengan Tuhan, ya, saudara punya anak itu nggak mau bergaul dengan saudara. Cuma di kamar terus, main game terus, lama-lama pasti bapak ibu akan marah. Benar? Ya. Ngajak ayo kita makan, nggak mau. Ayo kita jalan-jalan, nggak mau. Ya. Dia merasa, ya saya sudah cukup dengan diri saya. Anak itu bilang, saya tidak mau lagi bergaul, saya mau begini dan sebagainya. Karena dia asik dengan dirinya, kita mungkin akan marah. Tetapi saudara, demikian juga Tuhan. Kalau bapak ibu jadi orang Kristen tapi nggak punya hubungan dengan Tuhan, berdoanya saja malas, apalagi baca Alkitab. Ya. Puji Tuhan sekarang saudara, dunia semakin canggih digital. Ya, saudara tidak perlu bawa Alkitab. Ya, saudara sudah punya Android, tinggal buka Android, ya, baca Alkitab. Banyak renungan-renungan yang beredar di mana-mana. Di WA, grup, wah beredar di mana-mana. Itu semua adalah sarana kita untuk kita dibangun, punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kan kita tidak secara khusus, saudara, berikan waktu saudara untuk saudara memperhatikan firman Tuhan, apalagi ketika saudara, ayo kita belajar firman Tuhan. Pada firman Tuhan harus makin kita pelajari. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Saya tidak usah bertanya, sudah khatam belum? Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Ya. Banyak, cuma nggak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal itu kitab suci kita, Bapak Ibu. Itu surat cinta Tuhan kita. Itulah pewahyuan Tuhan dalam hidup kita. Kita belum pernah berketemu Tuhan. Kita belum pernah bertatap muka dengan Yesus Kristus. Tetapi Alkitab itu adalah cermin untuk kita melihat bagaimana Tuhan sudah mengerjakan dalam hidup saudara. Jadi saudara, berikanlah waktu saudara agar supaya hidup saudara makin bertumbuh. Ya. Ketika sudah memberikan waktu, itu adalah bukti kasih saudara kepada Tuhan. Kalau saudara memberikan waktu kepada Tuhan, sudah memberi hidup saudara, waktu saudara kepada Tuhan, ingat. Alkitab kata Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Tuhan memperhitungkan. Logikanya kadang-kala terjadi di tengah-tengah keluarga. Kalau anak dengar-dengaran, suka ikut dengan bapak mamanya, pasti akan kelihatan lebih disayang oleh orang tuanya. Benar nggak? Yang bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena dia punya waktu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau disuruh dia mau. Ya, diminta dia mau melakukannya. Tapi kalau anak bandel, nggak mau dengar-dengaran, saudara, kadang-kala orang tua itu marah juga. Tuhan kita nggak pernah marah, saudara. Tapi kalau Tuhan marah kan bahaya, saudara. Ya, dia adalah Bapa yang baik. Itu semuanya berikan waktu untuk Tuhan, agar supaya saudara perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan itu melimpah dalam hidup saudara. Kita butuh Tuhan, saudara. Kalau kita nggak butuh Tuhan, siapalah kita? Ya. Corona membuktikan selama 2 tahun lebih pada waktu yang lalu. Berapa banyak pengusaha yang hancur. Berapa banyak keluarga yang broken. Ya. Berapa banyak orang yang di PHK. Kita tidak bisa membayangkan. Tetapi kita juga mendengar begitu banyak kesaksian bagaimana orang Kristen, orang percaya yang menghargai waktu Tuhan, yang menghargai, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dilindungi, disertai Tuhan, bahkan dibela Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, makanya berikan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, hubungan intim itu akan terlihat ketika saudara menghargai firman-Nya. Kalau saudara menghargai firman, saudara baca firman. Bahkan kalau saudara datang ke gereja, saudara dengar firman Tuhan, lakukan.
Ya, Alkitab kata berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya. Banyak mungkin orang cuma mendengar yang enak-enak tentang firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika sudah menghargai Tuhan, artinya sudah menghargai firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, sudah lakukan. Yohanes 15 ayat 7 tadi, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah. Saudara mau minta apa? Mau minta mobil? Mau minta rumah? Saudara mau minta apa? Ya. Sebentar sore kalau Bapak Ibu bisa hadir lagi di jam 5, saya bicara soal ini, Saudara. Bagaimana doa ya yang berkenan kepada Tuhan. Jikalau firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Kalau ada firman Tuhan, itu sebabnya kehendak kita harus kita dasarkan kepada firman Tuhan. Ketika saudara meminta berdasarkan firman Tuhan, Bapa kita terlalu rindu untuk memberkati kita daripada kita berdoa minta berkat. Sekali lagi saudara, Bapa kita terlalu rindu memberkati kita daripada kita berdoa minta berkat. Karena dia lebih tahu siapa saudara. Setiap kita punya kapasitas kasih karunia yang Tuhan tahu kalau dia diberkati demikian dia mampu, diberkati sedemikian dia mampu, porsinya dia tahu. Kadang-kala kita terlalu besar memintainya, kita tidak mampu untuk menerimanya. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak memproteksi dia. Firman Tuhan tinggal di dalam Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan itu ada, maka Tuhan sangat menghargai kehidupan saudara. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan, tinggal di dalam aku. Mintalah, maka Tuhan akan memberikannya. Apa yang kamu kehendaki. Ya. Setiap kan kita punya kerinduan kan. Makanya ketika saudara merindukan sesuatu, sudah berdoa, saudara minta. Tapi ingat, firman Tuhan harus saudara dasari di situ. Saudara minta harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau sudah berdoa hanya sekedar, saudaranya berdoa hanya mengikuti keinginan, Alkitab katakan bahwa banyak orang yang berdoa tetapi dia tidak menikmatinya. Kenapa? Karena hanya ingin mengikuti keinginan nafsunya saja. Tapi kalau dalam kehendak firman Tuhan, minta apa saja Tuhan akan berikan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa ya mengalami favornya Tuhan. Miliki hati yang rela berkorban. Saudara, Kristus sudah memberi contoh bahwa dia harus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi dia rela berkorban. Bahkan dia mati di kayu salib. Ya. Paulus katakan dalam Roma 8, ya, sedangkan anaknya saja dia berikan, apalagi yang lain. Tuhan memberi contoh bahwa kekristenan kita adalah berkorban. Sudah berkorban waktu, puji Tuhan. Sudah ada di gereja, ya. Karena ada orang, kenapa om atau bro, kenapa tidak ke gereja? Wah, saya lagi mancing. Ya, karena hobinya mancing. Tuh dia telepon, izin ya Pak Pendeta, tidak bisa ke gereja, saya terlambat habis bersepeda. Udah saya titiplah persembahan. Nah, sudah bisa titip persembahan, sudah. Sudah harus rela berkorban untuk Tuhan. Kalau sudah rela berkorban untuk Tuhan, Tuhan pun ya, akan rela berkorban untuk saudara. Masalahnya banyak orang Kristen tidak mau rela berkorban. Hitung-hitungan. Ya. Apalagi bicara soal perpuluhan. Wah, kalau saya beri perpuluhan, saya harus dapat berkat yang berlipat kali ganda. Dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa persembahan itu adalah pengorbanan. Mezbah itu berbicara korban. Jadi kalau saudara ingin berkenan kepada Tuhan, sudah berkorban belum? Ya. Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Tuhan minta duit saudara, sudah mau kasih nggak? Ya. Untung saja gereja-gereja tidak ada tulisan ya.
Hanya ada dilarang merokok di gereja. Tapi kalau dibilang kolekte minimal 100.000. Nah, berapa banyak orang yang datang ke gereja? Tidak ada tulisannya. Kenapa? Karena kita saudara harus memberi dengan berkorban. Ketika saudara menang terhadap hal ini saudara, semenang terhadap harta saudara, amanlah iman saudara. Amanlah kehidupan saudara. Karena dasarnya di situ saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah melarang kita jadi kaya. Tuhan tidak pernah menghardik orang kaya. Tetapi yang Tuhan tidak mau, cinta akan uang. Kalau saudara jadi Sakius saja berkorban. Tuhan, kalau ada yang saya curangi, saya kembalikan 2 kali lipat. Apakah saudara ada pernah ketika sudah berdoa, sudah bertemu Tuhan, sudah teringat, saya punya hutang, saya harus bayar hutang saya. Atau ketika Tuhan ingatkan, sudah tepis hutang tersebut. Karena kalau sudah bicara uang, cinta akan uang, itu repot saudara. Karena di mana hatimu berada, di situ, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi sudah kasih lihat Tuhan, semakin banyak kita berkorban, maka semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita berkorban, semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara berkorban waktu, saudara datang melayani Tuhan, datang ke gereja, datang di setiap ibadah-ibadah, saudara membantu pelayanan, seberkorban waktu saudara. Sudah berkorban harta benda saudara. Bahkan sudah berkorban keahlian-keahlian saudara. Karunia talenta yang Tuhan percayakan. Oh, saya punya suara yang bagus, saya mau menjadi singer. Oh, saya punya kemampuan untuk berkomunikasi. Oh, saya mau memberitakan Injil. Oh, saya punya kemampuan secara teknologi, saya bisa mengembangkan IT di gereja dan sebagainya. Sudah berkorban, sudah katakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Apalagi kalau ada pengkhotbah datang bicara misi. Ayo kita misi ke daerah-daerah. Kita perhatikan gereja di daerah-daerah. Saudara, ketika hatimu rela berkorban, ketika engkau rela untuk agar supaya hidup saudara dipakai Tuhan, maka perkedanan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Amin saudara. Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi. Yang keempat saudara, bagaimana supaya favor Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Dia berkenan dalam hidup saudara. Maka yang keempat saudara, belajar untuk percaya lebih. Tidak sekedar percaya yang biasa-biasa, tapi percaya lebih. Saudara ada di tempat ini, saudara percaya lebih. Ya, gereja ini bisa menuntun saudara untuk digembalakan menjadi jemaat yang bertumbuh. Sudah percaya kepada Ibu Linda sebagai gembala. Ya. Sudah percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberkati saudara. Saudara harus percaya lebih. Karena ketika saudara semakin mempercayai, maka saudara rela untuk memberi diri saudara. Itu konsepnya. Saudara naik motor, saya percaya di depan kalau sudah boncengan bahwa dia bisa membawa motor. Saudara naik Grab atau saudara naik mobil, saudara percaya supir yang mengendarai mobil itu ahli, mampu, pasti tiba dengan selamat. Coba kalau saudara naik motor Grab atau Gojek, ya, bawanya gigi 1, gigi 2, ya, maju, ya, tersendat-sendat. Saudara akan was-was. Saudara akan takut, saudara khawatir. Sama kalau saudara percaya Tuhan kita hanya biasa-biasa. Saudara tidak punya kepercayaan lebih saudara dengan Tuhan, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Dia sudah katakan tiada mustahil baginya. Tapi kadangkala kita hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita hanya sekedar, kan cuman kata orang. Ya. Kita hanya sekedar, kan itu cuman sekedar ngomong.
Makanya saudara, kalau saudara ingin menikmati favornya Tuhan, mari saudara. Saudara berserah kepada Tuhan. Saudara nikmati, ya, campur tangan Tuhan, dan itu butuh percaya lebih. Alkitab katakan bagaimana Abram, ya, dipanggil Tuhan, "Hai Abram, kamu harus ke tempat di mana akan kutentukan." Ya, Ibrani 11 katakan iman Abraham, dia tidak tahu di mana dia pergi. Tetapi Abram percaya. Makanya iman itu berbicara kepercayaan. Ya, dasar dari segala sesuatu itu adalah iman. Abram tahu, ya, bahwa Tuhan yang memanggil dia adalah Bapa yang setia. Tidak pernah dia merancangkan kecelakaan, tidak pernah dia merancangkan sakit penyakit. Makanya dia mengikuti Tuhan. Kemana pergi pun yang dia tidak tahu, pokoknya dia jalani saja. Itu percaya lebih. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, ketika saudara punya iman yang besar kepada Tuhan, berkorban kepada Tuhan, saudara tambahkan iman. Ya. Mulai hari ini mungkin saudara mulai nambah jam berdoa saudara. Dulu saya berdoa cuma doa makan, doa tidur. Tuhan, saya mau nambah punya waktu khusus. Mungkin jam 10 malam, mungkin jam 5 pagi. Mungkin cuma 15 menit, saudara tambahkan. Oh Tuhan, saya mau nambahkan mungkin mulai baca Alkitab lebih lagi. Kalau hanya hari Minggu saya buka Alkitab, saya dengar khotbah. Tapi mulai hari Senin saya mulai baca dari Kejadian mungkin. Atau di Perjanjian Baru. Saya punya waktu mulai membaca Alkitab. Artinya sudah mulai punya lebih dalam hidup saudara, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Jadi sudah seberapa besar kita berani mempercayai Tuhan. Next, ya. Sejauh itulah hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa besar saudara berani mempercayai Tuhan? Saudara berani? Bilang kiri kanan, Anda berani? Sejauh itulah hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh itulah hubungan kita dengan Tuhan. Komitmen saudara. Ya, saya rindu jemaat di sini semakin maju dan berkembang. Amin. Ya. Ketika Tuhan berkenan, ketika ada favornya Tuhan, mari saudara, hubungan intim dengan Tuhan. Ya, ketika saudara punya hubungan intim, saudara nyatakan lewat apa? Ya, percayalah Tuhan itu sumbernya. Kedua, ya, saudara harus, ya, menghargai waktu Tuhan, menghargai firman Tuhan, bahkan saudara percaya lebih. Ketika engkau lakukan itu, saudara akan iman saudara semakin bertumbuh. Ada terobosan. Saudara buktikan, Tuhan minggu ini saya mau lakukan sesuatu yang berbeda. Minggu ini Tuhan mulai Senin saya mau berdoa, saya mau baca Alkitab, saya punya iman. Saya mau minta sesuatu sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau firman-Ku tinggal di dalam aku, minta apa saja. Saudara bisa lihat ada kesaksian-kesaksian luar biasa. Karena alat kita pasti akan membela firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian, kalau mungkin song leader bisa pujiannya. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluan. Bapa kita, Tuhan kita adalah penolong yang selalu setia. Dia berkenan dalam hidup Bapak Ibu. Dia tahu siapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Dia bertanggung jawab penuh dalam hidup saudara. Karena kita punya Tuhan, kita punya iman. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan.
Dari awal. Terima kasih. Saat ku berjalan, Biarlah lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. menerangi langkahku. Terima kasih. Takut, takut bila karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh Yesus. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Inilah waktunya saudara datang kepada Tuhan. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan mengerti segala pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara sedang berada dalam keputusasaan. Mungkin keluarga saudara sedang mengalami hal yang tidak mengenakan. Bisnis saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi saudara, biarlah firman Tuhan hari ini datang kepada saudara. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Inilah waktu penyelamatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menjadi ranting-ranting yang ada di pokok tersebut, saudara menempel kepada pokok anggur tersebut, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam diri saudara, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara, inilah waktunya saudara datang kepada Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kita mulai datang kepada Tuhan. Saudara mulai memberi waktu yang berharga kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan mulai hari ini saya menyediakan waktu untukmu. Saya mau mendengar suaramu. Saya mau berdoa. Saya mau baca Alkitab. Tuhan, saya mau berkorban. Saya mau melayani Engkau. Sejauh saudara berkorban, sejauh itulah hubungan saudara dengan Tuhan. Bahkan saudara mau katakan, Tuhan, saya mau percaya lebih lagi. Saya mau percaya lebih lagi. Seperti Abraham yang percaya kepada Tuhan sehingga dikatakan sebagai bapa orang beriman. Saya mau makin percaya kepadamu. Saya mau semakin fokus kepada Tuhan. Konsisten dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau hanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Berkati jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan.
yang sakit Tuhan, Kau jamah dengan bilur-bilur-Mu. Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan masalah, Tuhan, Engkau adalah sumber dari jalan keluar. Engkau berikan mereka jalan keluar. Kau berikan mereka kekuatan yang baru. Karena dengan semangat yang baru mereka bisa berjalan ke rumah-Mu. Tuhan, mereka semakin dipulihkan. Tuhan, jamah umat-Mu, pakai hidup mereka. Bahkan lewat hidup mereka nama Tuhan ditinggikan. Mereka bisa menjadi saksi-Mu Bapa. Sehingga ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Engkau membela firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum memberi. Sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi berkat Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung diadakan 2 kali, pada pukul jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada jam ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari lihat kanan kiri depan belakang sambil lambaikan tangan, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari.
setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, pun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.